Halo, saya Haikal Akil Ramdan, Prodi Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem filling and mixing. Jadi ada study case, tugas, mata kuliah praktikum PLC, dan di sini ada satu buah soal cerita. Oke. Jadi studi kasusnya sebuah pabrik minuman ringan ingin mengotomatisasi salah satu lini produksi mereka, yaitu stasiun sirup. Di stasiun ini ada dua proses utama yang terjadi secara berurutan dalam sebuah reagen. Oke, jadi di sini ada proses transfer air, mixing, dan juga prosesnya secara sekuen, jadi looping. Oke, dan ada beberapa input, tombol start, stop, limit switch, tangki reaktor. Oke. Tanpa basa-basi, karena saya sudah membuat programnya sama desain HMI-nya, mungkin langsung saja saya bahas. Ini hasil desain saya, dan ini program PLC-nya. Program PLC-nya kita memakai CP1L. Oke, kita sambil baca. Oke. Jadi prosesnya, saat PB start ditekan, indikator ready off, indikator proses on, sistem masuk mode otomatis. Oke, jadi awalnya ready. Kita coba simulasikan saja. Di sini bisa dilihat bahwa indikator ready di alamat 100.0 itu menyala. Dan kita coba nyalakan juga, simulasikan juga untuk HMI. Oke, ini tampilannya. Indikator menyala, oke. Jadi ketika kita menekan langsung masuk mode otomatis dan motor akan menyala jika si level LT kurang dari SPmin, dan jika level LT lebih dari max, pompa transfer akan off, siklus pengisian air selesai. Oke. Langsung saja coba mulai. Kita langsung tekan tombol start, dan ya, ini indikator lampu proses menyala dan motor juga menyala. Motor ini itu disamakan alamatnya dengan ini. Nah, 104 di PLC juga 104 buka touchscreen satu. Nah, motor ini 102 di PLC juga 102 menyala karena tadi udah ditekan. Jadi penjelasannya, ketika PB start ditekan akan men-trigger si W0. W0 itu memori buat menyalakan si indikator proses dan juga menyalakan empam. Si empam menyala ini dikarenakan oleh tadi PB start ditekan dan indikator W0 ini, indikator proses menyala dan juga motor pumpnya menyala. Oke, karena kita coba ke slide kedua.
Dan nah ini countdown mix itu timer hitung mundur ketika si mix ini berputar. Kita input saja, tekan saja di sini karena saya sudah mengatur fungsi button di tangki ini. Oke, anggaplah 10. Maxnya berarti coba kita set 75. Jadi di program yang saya buat, jika si air ini terisi 70 di atas 75%, maka si mix akan memutar dan si motor pumpnya juga akan berhenti mengisi seperti ini. Ini karena si input sensornya tidak ada hardware, kita lakukan simulasi saja. Jadi ada simulasinya seperti berikut. Nah, di sini saya akan menginput nilai sensor dari HMI dan dipindahkan ke D1. D1 ini nantinya adalah jadi hasil water value sensor. Hasil water value itu nantinya Nah, water value itu di sini. Jadi si numeric water value ini sama kayak di CX programmernya. Alamatnya sama. Nah, kita coba input dulu. Kita input di bawah 75, coba 60, enter. Dan ini untuk mengaktifkan simulasi enable dari PLC-nya. Nah, nah ini di W003. Lihat. Di W03 tuh sama. Oke, kita simulasikan mulai. Nah, dan air pun akan naik. Ini adalah water level yang saya buat. Jadi si rentang nilainya itu dari 0 sampai 100. Bisa dilihat di HMI. Nah, ranknya udah saya atur, maksimumnya 100 dan minimumnya 0. Oke. Anggaplah si air itu udah mencapai di atas 75. Kita input 80. Ya, enter. Dan si mixing akan berputar. Nah, setelah mixing berputarnya selama 5 detik karena saya sudah di set programnya di sini. Nah, ketika si set point ketika water value itu lebih dari maksimal yang tadi udah di set point ke 75, kan tadi si nilai sensornya 80. Makanya si instruction ini akan menyala dan men-trigger si W002. W002 itu akan menyalakan si mixing selama 5 detik. Setelah 5 detik nanti akan di-cut oleh timer itu sendiri. Nah, oke. Simulasi. Nah, untuk button stop itu akan menonaktifkan semua sistem. Kita coba anggaplah input lagi bahwa si air itu udah menurun, udah sampai ke titik 20%. Nah, air pun 20% dan si motor pun menyala lagi. Nah, si motor
motor pump menyala lagi. Dan di motor pump juga ada normally close dari limit switch. Limit switch ini anggaplah ketika si air di dalam tangki ini udah kosong, jadi si limit switch ini akan on. Anggaplah kosong, kita tekan. Nah, dan motor pun tidak akan menyala. Tapi ketika air ada lagi, kan si limit switch maka akan kembali normal lagi. Dan motor pun akan menyala lagi. Oke. Sekuen udah down. Lanjut kita coba stop. Apakah sistem semuanya mati? Iya, udah mati semua. Oke. Jadi pada pembahasan kali ini saya menggunakan MOV sebagai simulasi nilai sensor dari HMI ke CX, dan dari CX juga menampilkan value-nya ke HMI. Terus kalau kita mau mulai menggunakan hardware, itu biasanya kita harus perlu yang namanya scaling. Jadi ada nilai ADC dari transmitter si sensor ke PLC. Jadi nantinya harus di scaling dulu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Oke, seperti ini. Oke, see you next video.